Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susanti, NIM 2204534, kelas B Pendidikan Ilmu Komputer. Kali ini saya akan menjelaskan hasil dari proyek yang telah saya buat, mulai dari MySQL, kode program, dan webnya. Nama database yang saya gunakan adalah DB 2204534 Susanti UAS Bilkom B, yang memiliki satu tabel bernama transaksi keuangan Susanti. Nah, di dalam tabel tersebut terdapat 9 atribut, yaitu yang pertama ada ID dengan tipe data integer yang berfungsi sebagai primary key dan auto increment. Yang kedua, date dengan tipe data date. Yang ketiga, description, tipe datanya text. Yang keempat, amount, tipe datanya big integer. Yang kelima, status, tipe datanya enum, yang terdiri dari debit dan kredit. Yang keenam, receiver, tipe datanya string dengan panjang 50. Yang ketujuh, JK atau jenis kelamin, tipe datanya enum, yang terdiri dari P dan L. P itu perempuan dan L laki-laki. Yang kedelapan ada nomor telepon, tipe datanya varchar, panjangnya 13. Yang kesembilan ada address, tipe datanya teks. Untuk kode programnya, di sini saya memiliki sebuah folder bernama CRUD Transaksi Keuangan, yang di dalamnya terdapat dua folder utama, yaitu backend dan frontend. Di folder backend terdapat file main.go yang menyediakan layanan API untuk operasi create, read, update, dan delete pada database. Fungsi main memanggil fungsi routers, yaitu untuk mengatur routing dan inisialisasi database. Saya telah mengatur endpoint API untuk operasi CRUD-nya. Nantinya server HTTP akan berjalan di port 9080. Terdapat beberapa fungsi untuk operasi CRUD. Yang pertama ada get reports, yaitu mendapatkan semua laporan dari database dan mengembalikannya sebagai JSON. Lalu ada create report, yaitu menerima permintaan POST dengan data JSON untuk membuat laporan baru di database. Ada get report, yaitu mendapatkan laporan berdasarkan ID yang diberikan. Lalu ada fungsi update report, yaitu menerima permintaan put dengan data JSON untuk memperbarui laporan berdasarkan ID yang diberikan. Selanjutnya ada delete report, yaitu menerima permintaan delete untuk menghapus laporan berdasarkan ID yang diberikan. Didefinisikan struktur data report yang mempresentasikan entitas report dengan berbagai atribut di dalamnya, yaitu sebagai berikut. Lalu ada fungsi initDB atau inisialisasi database yang berfungsi untuk membuka koneksi ke database MySQL dengan menggunakan driver MySQL. Lalu di folder frontend ada file report service yang merupakan bagian dari front-end aplikasi web yang menggunakan React dan Axios untuk berkomunikasi dengan back-end. Saya mendeklarasikan variabel konstan untuk menyimpan URL untuk API. Lalu kelas report service, di sini ada get reports yang akan mengirim permintaan get ke endpoint /reports untuk mendapatkan daftar semua laporan. Lalu ada create report yang akan mengirim permintaan POST ke endpoint /reports untuk membuat laporan baru dengan data yang diberikan. Lalu ada get report by ID, yaitu mengirimkan permintaan get ke endpoint /report ID untuk mendapatkan detail laporan berdasarkan ID-nya. Lalu ada update report yang akan mengirim permintaan put ke endpoint /report ID untuk memperbarui laporan berdasarkan ID yang diberikan. Yang terakhir ada delete report yang akan mengirim permintaan delete ke endpoint
/report/report ID untuk menghapus laporan berdasarkan ID. Di file create report component, lalu ada komponen did mount, terdapat pengecekan kondisi nih. Jika ID pada state adalah add, itu berarti komponen berada dalam mode create dan tidak perlu mengambil data dari server karena akan membuat entitas yang baru. Namun, jika ID tidak sama dengan add, artinya komponen berada dalam mode update dan di sini data laporan diperoleh dari server menggunakan metode getReportById dari report service. Selanjutnya ada save or update report yang digunakan untuk menyimpan atau menambahkan dan memperbarui laporan ke server berdasarkan data yang diisi dalam formulir. Selanjutnya ada view report component. Nah, di sini terlihat ada report service.getReportById, yaitu untuk mengambil detail laporan dari server berdasarkan ID. Lalu di sini ada file list report component. Delete report, bagian ini akan menampilkan konfirmasi penghapusan menggunakan suite alert. Di sini menggunakan report service.delete report itu untuk menghapus laporan dari server, dan suite alert akan menampilkan notifikasi jika datanya itu berhasil dihapus. Handle search change untuk mengubah nilai search termnya dalam state sesuai dengan input pencarian yang diketik oleh pengguna. Lalu ada metode get filter reports, yaitu untuk mendapatkan laporan yang sesuai dengan kriteria pencarian. Get total amount, yaitu untuk menghitung total amount dari seluruh laporan yang ada di daftar. Di file home, ini merupakan tampilan awal yang akan ditampilkan saat web mulai dibuka. Oke, selanjutnya ada header komponen, bagian dari navigasi. Nantinya kelas aktif itu diterapkan pada tautan yang sesuai dengan jalur atau path name saat ini. Lalu yang terakhir di sini ada footer. Lalu file utama yang membangun aplikasi ini yaitu app.js. Di sini menggunakan React Router DOM untuk menangani rute di aplikasi. Di sini ada scroll to top yang berfungsi ketika setiap kali berpindah ke rute baru, maka halaman itu akan di-scroll ke bagian header, ke bagian paling atas. Lalu di sini ada header. Lalu di sini rutenya itu yang pertama ada slash, yaitu untuk rute halaman home. Selanjutnya ada /reports, yaitu rute untuk menampilkan daftar atau list transaksi yang menggunakan komponen list report komponen. Lalu ada /add_report_by_id, rute untuk menambah atau memperbarui laporan transaksi berdasarkan ID-nya menggunakan komponen create report komponen. Lalu ada /viewReport/byid, yaitu rute untuk melihat detail suatu laporan transaksi yaitu berdasarkan ID-nya. Di sini menggunakan komponen view report komponen, dan paling bawah di sini footer komponen. Berikut merupakan tampilan awal dari aplikasinya. Nama aplikasinya yaitu GoCuanku. Di sini ada navigasi home dan reports. Saat klik reports, maka akan tampil daftar transaksi. Nah, di bagian footer ini ada ikon-ikon yang dapat mengarahkan pengguna menuju ke akun sosial media saya. Seperti saat klik ikon Instagram, maka akan diarahkan ke halaman akun Instagram saya. Lalu klik ini, maka tampil daftar transaksi yang ada pada database. Mari bahas satu persatu fitur yang ada pada aplikasi ini. Yang pertama, create. Untuk membuat atau menambah data baru,
kita dapat klik di sini di Add Report, maka akan muncul formulir. Kita isi dulu, sekarang tanggal 7 bulan 1 2024. Description sewa kebaya wisuda ya misalnya. Amount-nya 700.000. Statusnya debit. Receiver-nya Wawan. Lalu nomor teleponnya, lalu address. Oke. Kita klik save. Data transaksi tidak tersimpan, lengkapi formulir untuk menyimpan data transaksi. Nah, notifikasi alert ini menginformasikan bahwa masih ada data yang tidak terisi. Mari kita cek. Oh, ini jenis kelamin belum terisi ya. Jenis kelaminnya laki-laki. Klik save. Dan data pun sudah tersimpan. Nah, dapat dilihat bahwa data yang diinput tadi telah masuk ke database. Nah, total amount-nya juga bertambah dan transaction-nya juga bertambah 1. Selanjutnya, fitur read. Warna receiver ini berbeda-beda dikarenakan perbedaan jenis kelamin. Untuk perempuan, warna teks receiver akan berwarna ungu, sedangkan laki-laki berwarna biru. Nah, untuk memastikannya, kita bisa melihat detail transaksi di button ini. Misalkan di ID 4 ini, Revi Fadilah berwarna biru. Harusnya jenis kelaminnya laki-laki kan ya, warna biru. Lalu saat dicek di view report detailnya, Revi Fadilah jenis kelamin L ya, laki-laki. Sehingga itulah yang menyebabkan teksnya berwarna biru. Lalu coba cek lagi, Salwa Kinan apakah benar seorang perempuan? Ternyata benar ya. Nah, di view report detail ini, pengguna juga dapat mencetak laporan ini. Misalkan coba klik print. Nah, seperti itu. Selanjutnya, fitur update. Ketika merasa ada yang salah input dari data yang telah dibuat atau disimpan, maka kita dapat memperbaharui isi datanya dengan klik button update yang ini. Misalkan kita ingin mengupdate data yang ini. Klik. Ubah amount-nya jadi berapa ya? 500.000. Saat klik save, maka akan ada alert data berhasil diperbaharui. Fitur selanjutnya adalah delete. Nah, button ini berfungsi untuk menghapus data. Misalkan kita ingin menghapus data transaksi ID 3 ini, maka akan muncul alert untuk mengonfirmasi bahwa pengguna benar-benar ingin menghapusnya atau membatalkan, karena data yang telah dihapus tidak dapat dipulihkan. Cancel dulu. Kita coba klik lagi, hapus ID 3. Klik OK. Nah, dapat dilihat di sini data dengan ID 3 sudah hilang ya. Dan di sini total amount-nya berkurang dan transaction-nya berkurang 1 data, yang awalnya 6 jadi 5. Lalu fitur tambahan yang ada pada aplikasi ini ada fitur pencarian. Gunanya untuk mencari keyword yang sama yang terdapat di receiver ataupun description. Misal kita ingin mencari nama receiver Baskara, maka muncul di sini data dengan nama receiver Baskara Dinata. Nah, selain berdasarkan nama receiver,
Pencarian menggunakan isi dari deskripsi juga bisa. Misalkan cari sewa ruko. Mungkin bisa ruko saja tulisnya. Nah, maka muncul data yang memiliki keyword yang sama, yaitu di sini ruko dan di sini sewa ruko. Cukup sekian pemaparan hasil proyek yang telah saya buat. Semoga aplikasinya dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penuturan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.